Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan batubara yang di-request oleh teman-teman kita. Ini perusahaan sebelumnya bergerak di bidang yang cukup berbeda daripada yang sekarang. Ya, dulunya mereka bergerak di bidang bandara, kalau teman-teman masih ingat tentang perusahaan ini, tetapi akhirnya mereka berubah haluan menjadi perusahaan batubara. Kita akan membahas MNC Energy Investment Tbk dengan kode emiten IATA atau kita panggil aja IATA. Ini di-request oleh teman-teman kita untuk dibahas karena laporan keuangannya di kuartal kedua ini menarik banget, besar banget. Cuman sayangnya kekurangan mereka hanya di bagian liquidity-nya aja sih. Apakah ada masih kekurangan lainnya? Nanti kita akan lihat ya. Kita lihat dulu dari sejarah mereka ini. Ya. Di sini kita bisa lihat di idnfinancial.com di bagian sekilas tentang perusahaan. Nah, jadi mereka ini didirikan pada tahun 68 dengan nama PT Indonesia Transport and Infrastructure yang sebelumnya bergerak di bidang usaha pengangkutan udara niaga. Saat ini perusahaan bergerak dalam bidang investasi dan menjadi perusahaan induk khususnya di sektor pertambangan batubara. Perusahaan tergabung dalam grup MNC milik Bapak Hari Tanusudijo ya. Nah, untuk prospeknya ini sebenarnya udah lebih baik dari yang sebelumnya ya, karena mereka dulunya bergerak di bidang itu bandara. Jadi mereka menyewakan pesawat kargo untuk nanti dipakai oleh perusahaan-perusahaan lain ya. Jadi disewakan. Tetapi akhirnya mereka bergerak di bidang yang lebih aman karena sebelumnya ini transportasi yang bandara ini memang agak beresiko. Karena pandemi juga ya. Lalu selanjutnya mereka berganti ke bidang batubara. Ini memang lebih baik karena batubara lagi booming sekarang di tahun 2022. Cuman nggak tahu ya tahun 2023 apakah lebih aman. Saya sih agak pesimis, tapi kita lihat bagaimana ke depannya ya. Karena perang antara Rusia dan Ukraina belum menemukan titik yang damai. Jadi kemungkinan harga batubara akan terus tertahan di titik yang cukup tinggi. Karena kebutuhan Eropa akan energi di akhir tahun akan semakin meningkat. Dan katanya cadangan suplai gas mereka juga udah mulai menipis ya. Enggak sesuai target mereka untuk menghadapi musim dingin nanti. Dan apa yang menjadi referensi daripada mereka? Yap, batubara. Karena batubara adalah sumber energi yang paling murah untuk sekarang. Ya, diikuti oleh beberapa bahan fosil lainnya. Untuk prospeknya sih cukup bagus. Ini yang ada ini. Oh, ya. Ya, baik. Nah, kita lanjut ya. Jadi inilah untuk prospeknya sih cukup bagus sih. Prospeknya batubara untuk sekarang masih bagus, tapi untuk seterusnya harus hati-hati teman-teman ya. Selanjutnya untuk pemegang saham kita ada Global Transport Service. Dia memegang 7,58%. Ini porsi yang kecil karena porsi masyarakatnya gede banget. Kita lihat di sini ada 84%. Ini gede banget dan cukup berbahaya. Selanjutnya kita lihat untuk earning per share-nya di kuartal kedua tahun 2022 ini cukup gede ya, Rp37 berbanding dengan harga sahamnya cuma Rp178. Ya, kita coba lihat apakah dengan pair yang sebagus ini apakah bagus. Kita lihat dulu laporan keuangannya. Kita download dulu, kita buka. Ini dia. Untuk mata uang pelaporannya dia ada dalam bentuk kita coba lihat dalam bentuk dolar ya. Kurs konversinya nggak disediakan, jadi kita kira lah 14 ribuan gitu. Pembulatan satuan kita coba lihat laba rugi untuk entitas induk seberapa besar. Kalau kita lihat di sini sih sebesar 14 juta US dollar. Itu kalau kita rupiahkan itu sekitar 200-an miliar ya. Yap, 210 miliar rupiah. Dengan pairnya 4,84 kali. Dan liquidity-nya yang kurang sehat di sini. Kita coba lihat. Untuk aset lancarnya sebesar 45 juta dolar, liabilitas jangka pendek 203 juta US dollar. Ini gede banget, hampir 5 kali lipat ya liabilitas jangka pendek. Untuk turnover hariannya itu sebesar 26 miliar rupiah. Ini cukup bagus ya, cuman kekurangan dari para IATA ini dari sisi liquidity-nya aja sih. Sisanya sih lumayan oke. Jadi saya nggak terlalu sarankan untuk IATA ini masuk ke dalam porsi watchlist ya. Kalau mau yang sektor energi ada banyak, ada INDI, ITMG, BSSR. INDI hari ini ada naik ya, meskipun harga batubara turun. Dan saya lihat tadi ada laporan dari tentang harga batubara ada turun lagi untuk Senin besok hari. Jadi kemungkinan harganya akan sedikit turun. Jadi kita harus hati-hati ya. Cuman kalau mau referensi ada banyak perusahaan batubara.
Gitu aja teman-teman untuk referensinya, semoga bisa membantu. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.